Salam olahraga. Pemirsa Sobat Olahraga, pencak silat bukan hanya sekedar olahraga bela diri turun-temurun, tapi juga tentang bagaimana seorang individu ditempa, dipersiapkan untuk menjadi si tangguh dan sang juara yang berkarakter, disiplin, dan sportif. Di SMA Negeri 12 Merangin ini misalnya, semangat para pesilat muda di sini terus bertumbuh. Dan yang bikin makin salut adalah anak-anak muda di sini berdiri dengan penuh keyakinan mereka, semangat dalam menjaga warisan budaya, dan terus mengukir prestasi. Dan hari ini, jika ingin mengajak Sobat Olahraga untuk melihat langsung seperti apa sih latihan pencak silat di Kabupaten Merangin ini, lengkapnya dalam gelanggang silat menempa mental dan prestasi dalam zona olahraga. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan olahraga modern, pencak silat tetap menjadi pilihan generasi muda untuk berlatih dan mengembangkan diri. Bela diri asli Indonesia ini tidak hanya mengajarkan teknik pertahanan diri. Lebih dari itu, pencak silat juga menanamkan nilai kedisiplinan, konsentrasi, sportivitas, dan rasa hormat terhadap sesama. Pak Adiman, Siap. kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh Pak? Bisa, boleh. Pak, ini kan jika lihat tadi kan kayaknya pesilat-pesilat kita nih makin banyak Pak dari tahun ke tahunnya. Betul. Jadi kalau jika lihat ada puluhan nyampe ya Pak ya? Lebih bahkan? Betul. Ratusan bahkan Iya, ya, Pak? bisa. Oke, tapi kalau mulai berkembangnya, bahkan mulai lahirnya pencak silat di sini, di Merangin ini sebenarnya dari sejak kapan sih Pak? Kalau untuk wilayah Desa Pinang Merah, khususnya di SMA 12 itu, saya mulai melatih pada tahun 2001. 2001. Namun akhirnya saya itu bisa berkembang, bisa bermitra bina menjadi pelatih di SMA 12 itu sejak tahun 2011. Itu sejarahnya. Itu atas dasar Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu, Bapak Said Usman, datang ke ketua cabang kami, meminta agar supaya SMA 12 ini diadakan latihan pencak silat. Sehingga arahan dari Kang Mas Puryanto selaku ketua cabang kami itu memberikan arahan kepala sekolah agar memanggil saya di Desa Pinang Merah ini selaku pelatih. Dan akhirnya pada waktu itu alhamdulillah 2011 hingga sekarang itu 15 tahun. Wah, 15 tahun bergabung menjadi mitra bina di SMA 12 itu cukup lumayan waktu yang ingat, setahu saya cukup melelahkan, tapi alhamdulillah dengan rasa bangga. Dengan rasa bangga menjadi anggota, membantu melatih, membantu menjadi mitra bina di SMA 12 Merangin, seperti itu. Apa Pak yang selalu Bapak tanamkan ke pesilat-pesilat kita ini setiap kali latihan? Nilai-nilai apa yang harus dipegang sama silat Pak? Awal sejarahnya saya tuh merasa tidak percaya diri untuk menjadi pelatih di komisariat di SMA 12. Tapi ketika itu beliau, Bapak Said Usman, mengatakan ke saya, Mas Ngadiman, di SMA 12 itu soal prestasi itu nanti nomor sekian. Ya. Tapi tolong bantu saya melatih anak-anak itu karakter, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya itu. Sehingga saya berpikirnya begini, oh kalau yang diminta cuma sebatas ini, nggak jauh beda dari tujuan dari PSHT. Kalau tujuan dari PSHT kan mengatakan ikut serta mendidik manusia supaya berbudi pekerti luhur agar tahu benar dan salah. Jadi hanya bahasanya aja yang beda, tapi tujuan sama. Maka dari itu saya nawaitu, bismillah, saya ikut bergabung dari situ. Dan alhamdulillahnya dari pengurus cabang kami, dari Kang Mas Puryanto itu selalu kasih support ke saya. Pokoknya Dek Ngadiman bantu terus di sana. Sehingga nanti kalau terdapat anak-anak yang punya prestasi, arahnya memang basicnya ke situ,
nanti saya bantu pelatih dari cabang turun ke SMA 12, dan alhamdulillah saya dibantu oleh Kang Mas Hari Suryadi. Itu adalah senior saya dan memang beliau memang berpotensi di bidang itu. Jadi artinya sesuatu yang saya anggap berat menjadi ringan, seperti itu. Menjadi manusia yang berbudi pekerti itu kunci nomor Itu kunci satu. utama dari organisasi kami, dan diminta dari pihak sekolahan itu katanya tolong bantu saya untuk mendidik karakternya. Dan itu kan bahasa itu meskipun beda tapi tujuannya Sama, tetap Mak. sama, itu seperti itu. Nah, ini Pak Ngadiman, harapan kedepannya nih sebagai seorang pelatih untuk pesilat-pesilat kita agar pencak silat kita di Merang ini semakin maju kedepannya seperti apa Pak harapan? Pencak silat itu kan memang seni budaya bangsa Indonesia dan itu warisan dari leluhur. Siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan anak-anak sekolah seperti itu yang ikut mengembangkan ke situ. Sehingga saya hanya berminta kepada anak-anak itu jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemain. Itu saran saya. Dan ketika saya mengatakan jadilah pemain, maka dia itu selalu ikut latihan dan ikut bertanding. Jadi motivasinya bertanding dan itu prestasi menurut mereka. Dan kebanggaan dari mereka semua itu. Seperti itu. Jangan lupa menjaga warisan budaya dan Betul. tidak hanya jadi penonton tapi juga sebagai pemainnya. Betul, Pak, ya. betul. Amin. Semoga pencak silat kita di Merang ini semakin maju ke depannya Pak. Amin. Amin ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Ya, Ngadiman. sama-sama. Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Menjadi seorang pesilat tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan latihan rutin, fisik yang kuat, serta kedisiplinan tinggi. Setiap gerakan dalam pencak silat memiliki teknik dan filosofi tersendiri. Latihan selalu diawali dengan pemanasan untuk menjaga kebugaran dan mencegah cedera. Setelah itu, para pesilat diberikan latihan kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan, hingga simulasi gerakan dasar. Gerakan-gerakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk seorang pesilat yang tangguh dan berkarakter. Gerakan tangan yang tegas, kuda-kuda yang kokoh, serta konsentrasi yang terjaga menjadi gambaran semangat para pelajar SMA Negeri 12 Merangin dalam menekuni pencak silat. Ekstrakurikuler pencak silat menjadi salah satu program unggulan sekolah yang terus dipertahankan dan dikembangkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga kuat secara fisik dan mental. Sebagai warisan budaya asli Indonesia, pencak silat juga menjadi media pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara. Melalui latihan yang rutin, para pelajar diajak mengenal dan mencintai budaya bangsanya sendiri. Silat merupakan salah satu olahraga warisan budaya Indonesia yang itu merupakan salah satu aset yang perlu dikembangkan terutama di sekolah-sekolah sehingga nanti mereka bisa menularkan ilmu mereka di masyarakat umum secara luas. Bentuk dukungan yang diberikan sekolah kepada atlet-atlet pencak silat yang ada di SMA Negeri 12 Merangin sebagai salah satu ekstrakurikuler wajib itu adalah
Yang pertama, kami sangat mendukung kepada mereka untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam bidang olahraga pencaksilat agar mereka bisa mengembangkan potensi mereka baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Untuk itu, kami bekerja sama dengan orang tua murid dan komite untuk bisa memfasilitasi mereka bisa ikut di ajang-ajang kejuaraan sesuai dengan kemampuan mereka. Harapan kami pencaksilat yang ada di SMA Negeri 12 Semarang ini bisa memberikan warna baik di kancah kabupaten, provinsi maupun nasional sehingga mereka bisa menunjukkan jati diri mereka membawa nama besar SMA Negeri 12 Semarang ini sehingga SMA ini akan semakin maju dan semakin dikenal di masyarakat. Dukungan sekolah terhadap kegiatan ini terus ditingkatkan. Sarana dan prasarana latihan disediakan agar para siswa dapat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara maksimal. Gerakan dasar pencaksilat membutuhkan keseimbangan tubuh, konsentrasi, dan ketahanan fisik yang sangat baik. Bagi para pesilat pemula, latihan menjadi proses belajar yang tidak hanya meningkatkan kemampuan bela diri, namun juga membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab. Saya tertarik karena itu sudah jadi hobi saya dari awal dan saya menyukai seni dari silat itu tersebut. Dan sekarang sudah menjadi tujuan untuk meraih prestasi sebanyak-banyaknya di SMA Negeri 12 Semarang ini. Kalau untuk seni sih ya jogging, pola nafas, penghayatan, patah-patah, ekspresi, semua itu harus dilatih terus-menerus dan konsisten. Tantangan saya masuk itu dulu gara-gara saya ikut latihan malam dan tumburan sama waktu atlet, jadi saya merasa capek dan juga saya dulu belum kenal siapapun. Untuk sekarang hanya rasa malas dan capek itu saja yang sudah dihilangkan. Saya ingin menjadi salah satu wakil dari Merangin untuk ikut event Porprov dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Merangin. Permisi, Ya, Pak silakan. Madiman. Boleh ganggu bentar ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, itu ya, Pak. Oke, siap. Ini tadi Cika lagi seru banget, Pak. Udah berkostum lengkap, Cika. Boleh gabung, Pak? Boleh aja. Boleh. Oke, silakan. Ini di mana nih, Pak? Langsung aja ke sini. Sedikit, kasih waktu, kasih tempat. Sip. Langsung ikut aja ya. Oke, yuk, silakan. Dari awal, tangan di atas. Jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Latihan dasar menjadi pondasi utama bagi para pesilat untuk terus berkembang. Meski harus menjalani latihan secara disiplin dan bertahap, semangat para pesilat muda tetap menyala. Mereka terus belajar dan berlatih,
demi menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kebetulan saya udah ikut pencaksilat selama 6 tahun. Nah, sampai sekarang dan perlombaan yang pernah saya ikuti, SH Cup, Bungo Championship, Piala Rektor Umumba, Kapolres Cup, Jambi Championship 1 dan 2, dan yang terakhir kemarin SEA Ginjai Festival. Terus saya pernah mengikuti Popda dan Kejurnas. Kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kami digabungkan menjadi satu di tempat latihan untuk mencapai mimpi, yaitu untuk menjadi sang juara. Motivasi saya melihat senior-senior saya yang udah mewakili kabupaten bahkan provinsi untuk bertanding di event nasional bahkan internasional. Dan harapan saya dan teman-teman untuk pemerintah kabupaten, jika ada atlet yang berprestasi, mohon kedepannya diapresiasi lagi. Semangat latihan dan kerja keras para pesilat muda ini tidak hanya untuk menjaga tradisi, namun juga untuk meraih prestasi. Dari tingkat sekolah hingga kejuaraan daerah, para pesilat muda Merangin terus menunjukkan potensi yang menjanjikan. Selama 3 tahun saya bersekolah di SMA Negeri 12 Merangin, saya berhasil meraih juara 1 Popda tingkat kabupaten, juara 3 Kapolres Bungo Cup, juara 3 Popda tingkat provinsi, juara 1 SH Cup tingkat kabupaten, juara 3 Jambi Championship 2. Proses latihan yang saya alami itu sangat berat. Namun jika bisa konsisten dan disiplin disertai dengan niat yang kuat, evaluasi latihan secara rutin, maka bisa meraih itu semua. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya memiliki targetnya sangat besar, yaitu ingin mengikuti event-event besar dan event resmi yang bergengsi dan ingin memberikan juara-juara. Ya juaranya satu, seperti event Porprov, PON, Popnas, bisa SEA Games maupun Asian Games. Harapan saya untuk Merangin tuh lebih sering-sering membuat event kejuaraan agar bisa melihat potensi atlet-atlet dari Merangin biar berkembang. Dan apabila ada atlet Merangin yang berprestasi, bisa dikasih penghargaan dan pembinaan atau lain-lain. Kerja keras dan latihan yang dilakukan secara konsisten mulai membuahkan hasil. Sejumlah pesilat muda berhasil mengikuti berbagai ajang kejuaraan dan mengharumkan nama sekolah. Medali dan piagam yang terpajang menjadi saksi dari perjuangan panjang mereka dalam berlatih. Prestasi tidak datang secara instan. Di balik setiap medali, terdapat latihan yang panjang, pengorbanan waktu, dan semangat untuk terus belajar. Nah, banyak banget nih yang saya rasain, terutama pada kesehatan. Badan saya menjadi lebih sehat dan lebih bugar karena latihan rutin setiap minggu. Juga menjadi lebih disiplin, karena jika telat biasanya kami dihukum entah berupa jumping jack ataupun push up. Karena itu kebiasaan disiplin dalam latihan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Finza bisa meraih prestasi sebanyak-banyaknya di bidang pencaksilat. Kita harus punya niat yang benar-benar niat dari dalam hati dan juga target. Karena kalau kita nggak punya target, mungkin kita nggak bisa untuk meraih target-target kita. Buat teman-teman yang belum gabung, ayo gabung bersama kami di SMA Negeri 12 Merangin di pencaksilat. Latihannya seru, asik, dan juga rekan-rekan timnya yang baik pula. Pola latihannya tidak membosankan. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, tetap semangat untuk meraih juara. Latihan sparring menjadi bagian penting untuk membangun mental bertanding. Disinilah para pesilat belajar mengendalikan emosi, membaca pergerakan lawan, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Dukungan pelatih, sekolah,
dan orang tua menjadi faktor penting dalam perkembangan para pesilat muda. Harapannya, pembinaan yang terus berjalan ini mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Nah itu dia tadi Sobat Olahraga, gerakan demi gerakan, kisah demi kisah perjuangan dalam meraih prestasi yang dilakukan oleh para pesilat muda dari SMA Negeri 12 Merangin telah membuktikan kepada kita bahwa pencak silat masih tetap lestari hingga saat ini. Semoga perjalanan kita hari ini dapat menginspirasi lahirnya kembali para pesilat muda Provinsi Jambi yang cinta akan budaya bangsa dan mampu menembus asa hingga kancah dunia. Saya Chandrika Divani pamit undur diri, sampai jumpa di zona olahraga berikutnya dan salam olahraga. Salam persaudaraan. Pusat Madiun.